Halo teman-teman, welcome back to our channel, The McDermotts in UK. Nah, di vlog kali ini tuh aku lagi-lagi collab dengan teman-temanku dari Vlogger United. Seperti ini intronya. Nah, udah lihat kan tadi gimana gaya halu-halunya aku dan teman-teman. Pengen traveling, tapi nggak bisa traveling karena lagi di lockdown seperti ini. Jadi ya kita buat collab ini untuk mengenang travelingnya kita sudah kemana aja dan ngapain aja. Nah, nanti setelah nonton videonya aku sampai selesai, jangan lupa juga kepoin mereka, channel-channelnya mereka, pengalaman travelingnya mereka seperti apa. Di link description box di bawah aku taruhin nanti semua channel-channelnya mereka, oke? Nah, di sini tuh kita ada template, semuanya itu sama nanti di aku dan teman-temanku ada sama. Nanti aku kasih tahu juga di sini modelnya. Nah, itu tuh ada beberapa kolom. Ada 3, 6, 9, ada 9 kolom. Nah, nanti kita akan jawab pertanyaan, satu kolomnya itu ada pertanyaannya, satu-satu kita jawab dan kita jelaskan. Yuk kita mulai aja. Kolom nomor 1 itu first country you visited. Jadi negara pertama yang kamu kunjungin tuh apa? Nah, aku jawabnya Malaysia. Aku jawabnya Malaysia karena Malaysia itu paling dekat dengan tempat tinggal aku. Jadi aku tinggal di Langsa, tepatnya di Aceh. Itu dekat perbatasannya Medan. Dan Medan ke Malaysia itu, ke Kuala Lumpur, ke Penang itu waktu itu zaman-zamannya tahun 2000-an itu lagi
ada promo-promonya, jadi kayak ada pesawat Air Asia yang murah gitu ke sana karena penerbangannya itu cuman lebih kurang 45 menit deh, kurang banget dari 1 jam gitu. Dan murah pula gitu loh ketimbang kita ke Jakarta atau ke traveling domestik lainnya. Jadi aku tuh sering banget ke Malaysia. Jadi kadang-kadang aku sering kayak kadang-kadang kayak girl trip gitu sama teman-temanku yang perempuan-perempuan, atau kadang-kadang dengan teman-temanku yang teman kerja, kayak kita punya weekend getaway gitu, karena ya lumayan. Dan waktu itu flight schedule-nya itu tuh mudah banget. Jadi kalau berangkat Jumat sore, terbang Jumat sore, kita bisa balik Minggu pagi gitu tuh udah langsung ke kerja lagi gitu. Seperti itu, murah lah untuk shopping-shopping. Pertanyaan nomor 2 itu last country you visited. Jadi kayak negara terakhir yang kamu kunjungin mana? Jadi aku tuh pindah kemari itu ke Inggris itu tahun 2019, tahun lalu itu di bulan Juni, tanggal 29 Juni tepatnya. Jadi kita tuh pindahan dari Jerman. Pertanyaan nomor 3, country you almost moved to. Jadi negara yang hampir kita pindah itu negara apa? Aku jawabnya Turki atau negara Turki. Nah, kenapa Turki? Karena sebelumnya aku cerita sedikit, 2012 itu kita tinggal di Belgia untuk lebih kurang hampir 5 tahun ya. Nah, waktu itu 2017 pas berakhirnya kontrak, bukan berakhirnya kontrak sih, karena ada perubahan kantor regional buat kantornya suamiku gitu. Nah, waktu itu kita ditawarin untuk jadi ekspatnya di Turki atau di Jerman waktu itu. Nah, mikir-mikir waktu itu kan Turki lagi tahun 2017 itu, lagi 2018 itu kan lagi krisis ya kalau nggak salah kayak gitu. Terus juga lagi banyak-banyaknya apa sih namanya, kayaknya demo di mana-mana, konflik ya seperti itu. Terus kita mikir gitu kalau kita pindah ke sana, walaupun waktu itu sih kantor semuanya fasilitas kantor disiapin, mulai dari kayak supir, security di rumah kita yang tinggal kayak gitu-gitu, cuman yang lain-lain itu dijamin gitu loh. Sampai akhirnya ya udah deh, kita mikir waktu itu kan udah punya Sebastian ya, jadi akhirnya kita memutuskan ya udahlah kita ambil jalan tengahnya atau cari yang negara amannya itu balik ke Jerman aja dulu. Makanya kita pindah ke Jerman. Pertanyaan nomor 4 itu country with your favorite food. Ini banyak banget sih sebenarnya, nggak bisa aku jawab cuma satu. Secara aku tuh suka banget makan gitu loh. Jadi dan biasanya kalau aku traveling kemana-mana itu, kita pergi kemana aja itu pasti kita tuh ada wisata kulinernya. Jadi mencoba segala macam makanannya tradisional atau apapun yang ada di negara tersebut gitu. Nah, tapi aku jawab Indonesia yang pasti. Nomor 1 itu Indonesia, karena aduh, aku nggak makan 2 minggu nggak makan nasi aja tuh bisa pusing kepalaku gitu loh. Tapi jawaban pertama Indonesia, tahu sendiri karena mungkin udah lidah kita juga lidah Indonesia ya, dan makanan Indonesia itu semuanya enak kalau menurutku gitu loh, dari semua provinsi gitu, dari provinsi. Tapi aku jawab juga, karena aku nggak bisa milih satu negara aja, aku jawab juga yang aku suka itu sama Jepang. Makanan Jepang tuh paling suka. Terus Korea apalagi, aku suka banget Korea karena ini nih negara yang udah pernah kita singgahin, jadi aku tahu makanan-makanan mereka di sana. Terus dan Italia favorit banget, ini nih favorit keluarga kita, jadi kita tuh di sini aja sering, even kalaupun di negara manapun gitu kita tinggal, pasti ada makanan Italia yang kita ke restoran Italia yang paling kita coba-cobain seperti itu. Jadi inilah, dan sebenarnya sih semuanya sih enak aja gitu makanannya menurut aku. Oke, next questions. Country with the kindest people. Ini jadi negara yang apa ya, yang orang-orangnya baik menurut aku itu Indonesia pastinya. Siapa sih yang nggak kenal sama Indonesia dengan ramah tamahnya ya, dengan friendly senyuman kita tuh gampang banget senyum ke orang gitu, even though nggak kenal kayak gitu. Terus tapi selain Indonesia udah pasti negaraku itu, aku milih Inggris. Nggak tahu kenapa ya, karena aku udah mungkin tinggal di beberapa negara di Eropa sini. Inggris itu menurut aku agak ramah karena mereka itu selalu say hello duluan kadang-kadang gitu. Terus kalau ngeliat kita itu
eh, kayak ngeliat apa itu namanya, nggak ada rasis-rasisnya gitu. Nggak tahu, ini yang aku alamin ya. Terus juga kalau ke restoran itu pasti, kalau dimanapun restoran, mau ke London, mau ke Manchester, mau di Liverpool, mau kemana aja di Inggris ini yang udah aku pernah singgahi itu, kalau kita makan itu pasti mereka di tengah-tengah makan itu mereka akan tanya gimana, apakah makanannya enak, apakah, terus pelayanannya itu udah bolak-balik datang kayak gitu loh, dan ramah banget kalau menurutku ya. Ketika aku tinggal di Belgia atau di Jerman waktu itu, tidak seramah ini gitu loh mereka pelayanannya, seperti itu di toko, baik di supermarket, di restoran, di mana aja gitu, dan kurang senyum gitu loh, nggak tahu. Terus negara yang lain aku pilih si Jepang. Waktu pas kita ke Jepang tuh orangnya baik-baik banget dan sangat helpful. Dan terus terang Jepang ini negara salah satu yang apa ya, yang fascinated gitu loh buat aku, yang berkesan sih buat aku. Nanti aku akan ada lanjutannya nanti di next question. Pertanyaan ke-6 itu country with the best views. Jadi hampir semua negara lah pastilah ya punya. Indonesia aja dengan pulau-pulaunya itu pasti indah-indah banget gitu loh negaranya, view-nya itu. Terus tapi aku di sini memilih Switzerland. Kenapa Switzerland? Kenapa Swiss? Itu karena beberapa kali kita ke Swiss, itu aku suka aja dengan pemandangannya. Yang Swiss itu kan pemandangannya itu gunung gitu lah, gunung gitu. Terus danau-danaunya itu bersih banget, bisa kelihatan warnanya itu biru, hijau toska kayak gitu tuh. Terus yang aku suka itu di Swiss itu tuh bersih banget gitu kalau menurutku ya. Jarang banget ngelihat ada sampah gitu ketimbang di beberapa negara Eropa lainnya. Pertanyaan berikutnya, crazy travel experience. Nah, sebenarnya tergantung sama siapa aku pergi sih sebenarnya. Kalau sama teman-teman perempuanku juga banyak lah pengalaman-pengalaman yang bikin kita apa yang nggak terlupakan kayak gitu loh, pengalaman yang hebat, apa yang memorable gitu loh. Tapi aku di sini, karena aku di sini jawabnya untuk ke diriku sendiri dan aku mewakili kayak keluargaku, karena aku udah punya keluarga, punya anak, punya suami. Jadi aku pilih Maroko. Jadi aku pilih Maroko. Maroko itu kenapa Maroko ini berkesan sekali? Karena negaranya itu apa ya, eksotis yang pastinya pertama ya. Terus karena dia terletak di benua Afrika. Terus waktu itu tuh yang bikin kita ya pengalaman yang gak terlupakan itu pas perjalanan trip kita ke Gurun Sahara. Nanti ada di sini aku kasih tahu trip kita pas ke Gurun Sahara itu tuh benar-benar pengalaman yang gak terlupakan juga sih, karena kita tuh naik onta menuju ke penginapan kita yang di gurun pasirnya gitu. Terus kita sebelum naik onta, kita sebelumnya juga ada naik mobil off-road kayak gitu di gurunnya seperti itu. Dan itu tuh kalau aku sendiri itu nggak terlalu crazy lah gitu, tapi karena aku dengan anakku, waktu itu anakku juga baru berumur di bawah 3 tahun ya jadinya, dan dia tuh fun juga, dan dia tuh sangat berkesan sampai sekarang juga. Kalau ditanya tentang Maroko tuh yang dia ingat itu ya perjalanan ke Gurun Sahara itu yang dia ingat selalu. Kalau ditanya orang, Mbak Sian udah pernah ke Maroko belum gitu, dia pasti jawab udah, aku naik camel gitu, naik unta di sana gitu-gitu. Tapi selain ini sih menurut aku beda-beda tipenya ya. Kayak aku pernah road trip juga 2 minggu, nanti ada juga di sini videonya. Tuh road trip dengan Sebastian gitu lah. Biasanya kita sering road trip gitu. Jadi kayak dari Belgia ke Inggris tuh biasa kita sering road trip, tapi itu cuma antar satu negara. Nah ini kita waktu itu road trip 2 minggu ini 5 negara sekaligus gitu loh. Dalam waktu 2 minggu itu sangat challenge sekali ya, sangat challenging sekali, sangat penuh tantangan sih, apalagi dengan punya anak kecil gitu loh, yang sebentar kita di sini 2 hari di kota ini, besok udah pindah lagi kayak gitu. Terus ya itu termasuk salah satu yang berkesan sih menurut kita gitu tuh. Dan kita pernah juga waktu itu trip ke Jepang itu juga selama 2 minggu. 2 minggu itu Sebastian masih umur 2 tahun ya, masih 2 tahun gitu loh. Jadi dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu-gitu tuh juga, dari naik kereta api, naik bus, naik taksi, naik pesawat gitu, itu termasuk
ke ya gitu deh. Kita tuh suka, sebenarnya kita tuh kalau udah satu ke tempat satu negara itu tuh kita tuh suka ke beberapa kota. Jadi itu yang termasuk pengalaman-pengalaman yang menantang sih menurutnya. Tapi so far sih kita alhamdulillah nggak ada masalah dan semuanya fine-fine aja. Next, ke pertanyaan berikutnya, itu country you're trying to return to, udah pasti Indonesia. Itu aku pengen banget balik ke Indonesia. Harusnya itu terakhir aku balik itu 2017. No, 2017 aku balik ke Indonesia. Terus 2018 kita enggak, 2019 harusnya aku jadwal balik ke Indonesia lagi. Tapi tiba-tiba dapat tawaran untuk kerja ke Inggris. Jadi nggak bisa, summer itu kita harus ke Inggris. Dan stuck, aku nggak bisa balik lagi karena pasporku sudah nggak ada gitu. Karena untuk pengurusan yang tadi aku ceritain di awal. Dan harusnya balik summer ini, karena kan sekarang kita nggak bisa balik seenaknya ya, karena Sebastian udah sekolah. Jadi itu harusnya kita balik itu di summer bulan Juli ini gitu. Tapi lagi-lagi karena ada wabah ini, jadi kemungkinan kita nggak balik ya. Jadi lebih kurang udah hampir 3 tahun lebih lah aku nggak akan balik gitu. Paling mungkin insya Allah tahun depan gitu, 2021 mungkin kita balik kayak gitu. Ngalah-ngalahin Bang Toib ini. Bang Toib aja 3 kali lebaran nggak pulang ya. Nih kayaknya aku udah hampir 4 kali lebaran ini nggak pulang. Mudah-mudahan ya tahun depan kita bisa kembali ke Indonesia. Pertanyaan terakhir, last question. Where to next gitu. Apa sih rencana berikutnya itu kita mau kemana gitu. Nah harusnya lagi bulan ini nih aku tuh ada jadwal traveling dengan teman-temanku yang perempuan, girls trip. Ini tuh tahun keempat harusnya. Kita itu ada mau pergi ke Latvia, Riga, tepatnya ke Riga. Jadi itinerary-nya itu Brussels ke Riga, Latvia. Terus nanti dari Riga kita mau menuju ke Estonia, Tallinn. Makanya aku taruh where next itu, negara yang aku taruh itu Latvia sama Estonia kayak gitu itu. Tapi yang nggak bisa, tapi untungnya sih semuanya itu bisa di cancel. Pihak airline juga bertanggung jawab. Mudah-mudahan nanti setelah wabah ini berakhir mungkin kita akan lanjutkan pertama kali ya ke girls trip dulu, baru nanti aku pulang ke Indonesia seperti itu. Nah ini dia semua pertanyaan yang di kolom ini sudah aku jawab semuanya dan aku jelaskan satu-satu. Ini masih part 1 loh, nanti ditunggu ya part 2-nya seperti apa. Aku dan teman-temanku lagi collab ini berkesinambungan, akan ada lanjutannya kayak ala-ala sinetron begitu. Jangan sampai ketinggalan. Oke, makanya ini part 1 dulu kita kasih. Sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa kepoin teman-temanku yang lainnya. Sampai ketemu nanti di part kedua traveling ini. Terima kasih yang sudah selalu support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau ada kritik yang membangun, please komen di bawah. Lots of love from the McDermotts. Bye-bye. Have a nice day.